Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Mapeda. Hari ini saya ingin membahas tentang review pengalaman saya memakai Yamaha Frigo. Tahun pembuatannya ini 2026 ya. Nah, sekarang sih udah bulan Agustus ya. Itu mungkin udah 8 bulanan motor ini dipakai. Saya tuh menemukan ada beberapa hal yang saya sukai dan hal yang saya tidak sukai dari motor ini ya Gan. Mungkin ini bisa membantu buat Agan yang minat sama motor Frigo ini ya. Dan motor Frigo ini tipe yang biasa ya, karena dia itu kuncinya masih kunci biasa dan warnanya itu warna hitam dengan stiker atau list-listnya itu yang warna biru kan. Ini udah saya kasih skotlet jadi warnanya itu kelihatan polos gini aja ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas beberapa kekurangan dan kelebihan dari Yamaha Frigo tahun 2026. Sebelum saya membahas beberapa kelebihan dan kekurangan, saya pengen disclaimer dulu ya Gan, kalau semua yang saya ceritakan di video ini itu murni dari pengalaman pribadi saya ya Gan. Jadi saya tuh nggak ngelihat tulisan di online gitu, karena kan motor ini sebenarnya kekurangannya kalau di online tuh katanya ya itu dari shocknya, dari joknya yang keras. Itu jujur saya tuh nggak lihat dari itu Gan, saya cuma ngomongin dari yang saya rasain aja ya. Makanya mungkin di video ini ada beberapa hal yang beda dari kebanyakan orang ya. Nah, sekarang saya mulai dari kekurangannya. Yang pertama adalah stangnya itu kerasa agak geter sih di tangan saya, apalagi kalau kecepatan di atas 50 km dan jalannya itu sedikit berlubang. Nah, itu kerasa banget sih getarannya. Memang sih nggak yang mengganggu, cuma setelah geter misalnya jalannya udah bagus lagi, kadang tangan kita tuh kerasa kesemutan Gan, atau kebas gitu loh. Ada orang yang nyaranin pakai Jalu Thunder ya, dan ini udah saya pakai sih Gan. Dan itu memang kebukti sih mengurangi getaran motornya. Tapi kalau pas di jalan pelan ya, kalau di jalan ngebut di atas 50 km per jam itu masih kerasa banget sih getarannya gitu loh. Ya, saya nggak tahu itu apa karena karakter mesinnya atau dari ban yang 12 inci tapi gambot. Nah, itu apa itu ya yang membuat getarannya masih ada gitu loh. Makanya kalau pakai motor ini kayaknya sih coba pakai sarung tangan yang tebel, mungkin akan lebih membantu sih. Nah, yang kedua itu dari footstep-nya ya. Jujur motor Frigo ini footstep-nya itu nggak nyaman atau nggak ramah buat boncenger ya, karena beberapa kali tuh saya gonceng istri saya gonceng keluarga saya, itu rata-rata bilang footstep-nya itu terlalu maju kan. Jadi kaki orang yang mau goncengan itu kayak nggak bisa di tengah mata kaki gitu loh kan. Dia tuh harus kayak agak ke ujung jempolnya baru dia bisa nyentuh footstep-nya sih. Makanya solusinya sih ada ya, kita harus beliin footstep extension, itu di online banyak sih. Mungkin nanti di next video saya pengen nyoba masang itu ya. Semoga keluarga saya lebih nyaman sih pakai itu kan. Aneh ya, maksudnya sebenarnya kalau kita mau lihat ada lubang footstep bisa munduran gitu loh kan, tapi nggak tahu kenapa Yamaha itu kenapa nggak mau disetting langsung mundur gitu loh. Ujung-ujungnya kita yang harus nyeting. Tapi kayaknya kalau mau lebih nyaman lagi kita harus pakai footstep extension kayak gitulah. Makanya ya udah tunggu aja kan, nanti saya pengen masang itu ya. Yang ketiga itu dari tarikan motornya kan. Jujur kalau tarikan awalnya pokoknya dari mesin baru hidup pas sampai dia jalan mungkin 20 km per jam gitu, tarikannya tuh kerasa lemot kan. Saya nggak tahu itu apa karakter mesinnya, tapi sebenarnya kalau mesinnya, kata orang sih mesin motor Frigo ini kan mirip-mirip kayak Yamaha M3 ya, dan kebetulan saya tuh punya Yamaha M3 kan. Dan itu tarikannya juga responsif aja gitu loh, tapi di motor ini itu lemot kan. Ya mungkin ada faktor dari bodinya yang agak besar gitu dan juga bannya 12 inci dan gambot ya. Makanya kalau Agan beli motor ini pakai stop and go kayaknya kurang cocok sih Gan, karena memang tarikannya tuh lemot banget sih. Kalau saya sih jujur pakai motor ini lebih sering perjalanan jauh dan
sepi ya, jadi nggak terlalu ngaruh sih dengan tarikan awalnya. Cuma kalau saya kepaksa pakai motor ini buat stop and go itu jujur kurang nyaman sih. Nah, solusinya sebenarnya saya lihat di forum-forum sih orang-orang itu kayak ngeracik kiriannya itu ya yang lebih responsif lah, itu macam-macam sih. Tapi untuk sekarang sih saya nggak minat karena saya masih sayang ini motor nggak sampai setahun. Mungkin kalau udah pemakaian beberapa tahun saya pengen nyoba kayak ngerubah kiriannya biar lebih responsif lah tarikan awalnya. Nah, yang keempat itu kekurangannya dari pijaan dek depannya, terutama yang di bagian tengah ya kan. Kalau di bagian samping-samping ini sebenarnya aman-aman aja sih. Karena kayaknya kehalang sama bagian depannya ini, jadi kerasa sempit sih kan. Makanya kalau kita misalnya bawa keranjang atau kresek yang besar gitu, kita tuh harus pinter-pinter kayak buat dia tuh tipis kan, biar bisa masuk ke sela-sela dek depannya itu ya. Kalau ini kayaknya udah nggak bisa dirubah, ini memang bawaan dari motornya. Cuma kalau pijaan dek depan yang kakinya itu kanan kiri itu nyaman banget sih kan. Ya memang sih nggak bisa selonjoran kayak motor NMAX gitu ya, cuma dipakai itu ya lumayan nyaman sih. Pas buat kaki saya yang lumayan besar kan, ukuran sepatu kaki saya itu 4/4 sih. Ini masih lumayan nyaman kan. Makanya saya berharap kalau misalnya Frigo ngeluarin generasi yang baru, bagian dek depannya itu dibuat luas kan, di tengahnya juga diluasin gitu loh. Ya kayak Yamaha Gear Ultima itu jujur saya suka sih kan, dek depannya ya itu lumayan besar dan pasti naruh keranjang itu gampang banget sih. Nah, yang kelima kekurangan dari sok depannya ini ya kan. Jujur awalnya saya tuh kayak nggak percaya masa sok depannya tuh gampang jeduk gitu. Dan ternyata waktu saya pakai itu memang bener sih kan. Sebenarnya jeduknya itu kalau kita misalnya perjalanan kayak jauh dan jalannya bergelombang yang nggak terlalu ekstrim gitu ya nyaman-nyaman aja sih. Tapi malah kalau kita jalan pelan-pelan misalnya di perkampungan dan ada polisi tidurnya, kalau kita nggak pelan-pelan dari awal, kita agak ngebut gitu, kena polisi tidur, nah itu langsung pasti jeduk kan. Makanya kalau saya sekarang lihat polisi tidur, saya tuh berusaha pelan-pelan banget biar nggak jeduk bagian sok depannya ya. Nah, solusinya memang harus disetting ulang sok depannya ini, atau mungkin lebih baik diganti yang model lain yang lebih nyaman lah. Mungkin karena faktor bannya juga ya kan, ban 12 inci. Saya malah curiga sebenarnya motor ini tuh desain awalnya mungkin ukuran bannya itu 14 inci ya, tapi karena dia tuh terpaksa buat ngikuti model motor-motor yang agak baru gitu yang pakai 12 inci, jadi dia mau nggak mau ngikutin. Ya memang sih bagus kelihatan gambot, cuma ya itu dagan kadang kerasa kayak jeduk gitu loh kalau kita pakai, khusus di bagian sok depannya ya. Itu tadi 5 kekurangan dari Yamaha Frigo. Sekarang saya lanjut untuk beberapa kelebihannya ya. Yang pertama kelebihannya adalah motor ini kalau dibawa agak ngebut 60 km per jam itu lumayan stabil sih dibawanya kan. Memang motor ini nggak berat-berat amat, cuma mungkin karena profil bodinya yang agak besar gitu dan juga bannya 12 inci dan gambot, memang sih dia tarikan awalnya kalah, cuma kalau tarikan atasnya itu nyaman kan. Maksudnya kalau kita bawa itu stabil gitu loh kan, walaupun kerasa kayak agak kesemutan tangan kita, cuma pas saya bawa misalnya di jalanan yang agak bergelombang gitu, habis itu anginnya gede dan kecepatannya 60 km/h, lumayan stabil sih kan. Ini beda sama beberapa motor saya sebelumnya kayak Jupiter MX New. Nah itu kadang kalau di jalan yang ada anginnya di sebelah kanan atau kiri saya tuh kerasa goyang gitu loh kan. Apalagi matic-matic lain kayak Mio M3 punya keluarga saya dan juga Genio punya istri saya tuh lebih stabil motor ini sih saya rasain kan. Nah kedua untuk joknya, banyak yang bilang jok Frigo itu agak keras gitu ya, tapi di saya itu lumayan nyaman sih. Mungkin karena sebelumnya saya tuh pakai Jupiter MX New ya, jadi kerasa nyaman banget sih karena joknya dia tuh lumayan lebar dan tebel sih gitu loh. Jadi saya pakai kemarin, sempat saya jalan-jalan tuh mungkin sekitar 90 km itu nggak ada sakit-sakitnya sih pantat saya kan. Cuma memang kekurangan dari jok ini sih saya rasain kalau boncengan bertiga. Nah, yang bonceng di tengah itu kadang dia tuh kena bagian lekuannya ini, nah dia kurang nyaman, jadi dia tuh kayak selalu turun ke belakang yang bawa motor gitu loh kan.
Makanya mungkin kalau misalnya bisa dimodif, mungkin joknya itu dibuat lebih lurus datar, nggak terlalu lekuk di bagian tengahnya tuh kayaknya lebih nyaman sih buat boncengan bertiga motor ini kan. Terutama boncengan yang di tengah itu anak kita gitu ya, yang masih kecil gitu. Nah yang ketiga keunggulannya menurut saya tuh desainnya itu nggak neko-neko sih untuk sebuah motor matic ya kan. Ini malah mengingatkan saya buat kayak motor matic tahun 2015-an gitu ya. Jadi desainnya tuh nggak terlalu neko-neko, dan mungkin desainnya ini kayaknya terinspirasi dari Honda Vario LED All itu ya kan. Kadang sekilas saya lihat tuh mirip-mirip sih, terutama di bagian belakangnya ya kan, dan di bagian samping bodinya ini sih. Kalau lainnya itu mungkin ada sedikit DNA dari Aerox ya kan, terutama di bagian kepalanya itu dan lekuannya ini ya kan, sekilas aja sih tapi. Makanya saya suka pakai motor ini karena dengan desain yang simple-simple kayak gini, orang itu kadang nggak terlalu mencolok gitu loh waktu kita bawa di jalan raya atau di tempat yang rame, dan saya suka itu ya kan. Saya suka pakai motor yang nggak terlalu mencolok dan jadi pusat perhatian gitu loh. Nah yang keempat, untuk harga spare part dari motor Yamaha Frigo ini ya bisa dibilang nggak terlalu mahal lah dibandingkan dengan kompetitor merek yang lain ya. Terutama di bagian cover-cover plastik luarnya ini itu bisa dibilang nggak mahal-mahal amat sih kan. Agance aja part-part Frigo yang ori itu harganya masih masuk akal sih. Dan yang saya suka untuk bagian bawah-bawah dan juga mesin-mesin itu saya yakin pasti akan selalu tersedia, soalnya part-part motor ini kayak di bagian mesin itu banyak bisa pakai punyanya Mio M3 ya. Jadi yang bikin saya tenang, biarpun motor ini nggak laku, spare partnya itu masih ada gitu loh. Dan juga ada beberapa cover-cover bagian bawah itu, pelek-peleknya itu setahu saya sih bisa disubstitusi pakai punya Yamaha Filano dan juga Yamaha Fazio itu ya. Dan kita tahu sendiri Yamaha Frigo kan dibandingkan Fazio sama Filano itu kan penjualannya lebih jauh dua tipe yang tadi ya. Jadi misalkan pun orinya dia nggak ada, kayaknya masih bisa pakai Filano dan Fazio kan. Nah untuk sok bagian belakang, banyak orang yang mengeluhkan sok bagian belakang ini untuk Yamaha Frigo lumayan keras ya kan. Tapi jujur buat saya sih itu nyaman banget sih, karena memang saya pakai motor ini mayoritas tuh keseringan buat boncengan ya, jadi saya nggak terlalu ngerasain hal itu sih kan. Mungkin kalau saya naik sendiri tuh memang kerasa agak keras sih, tapi selama saya boncengan itu nyaman banget sih. Kayaknya memang motor ini didesain untuk dibuat boncengan ya, makanya joknya itu besar dan juga shocknya itu dibuat settingannya agak keras sih. Nah yang terakhir saya suka ya tentu saja kalau beli Yamaha Frigo itu pasti kita ngomongin kompartemennya ya kan. Untuk bagian bagasi joknya itu luas banget, itu 25 liter, muat banyak barang. Kompartemen depannya memang cuma ada satu, cuma ini lumayan lega sih. Kita bisa naruh aqua yang ukuran 600 ml itu dengan nyaman. Itu bisa ditambah naruh HP sih kadang-kadang. Dan yang paling saya suka juga ngisi bensinnya itu di bagian depan kan. Jadi simple gitu loh. Kadang kita nggak perlu buka jok, langsung buka tuas bensinnya itu dari kunci. Nah nanti langsung kebuka, ya udah kita isi sesimpel itu sih kan. Oke, mungkin tadi itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari Yamaha Frigo yang pembuatan 2026 ya kan. Ya jujur untuk keseluruhan sih saya lumayan nyaman sih dengan motor ini, karena motor ini harganya nggak terlalu mahal, cuma dia tuh punya beberapa fitur motor-motor maxi Yamaha gitu ya kan. Terutama di bagian joknya itu bagasinya luas, dan juga di bagian ngisi bensinnya di bagian depan gitu, dan joknya itu lumayan lebar dan empuk, jadi dipakai goncengan bertiga dengan catatan 2 orang dewasa dan 1 anak-anak tuh masih nyaman sih. Nah sebenarnya motor ini cocok banget sih buat agan yang sering perjalanan jauh dan pengen pakai motor matic yang simple dan gak neko-neko gitu, lebih sering boncengan. Nah pilih Frigo ini nggak salah sih kan. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan misalnya agan pengen nambahin pengalamannya tentang pakai Yamaha Frigo, langsung tulis di kolom komentar ya kan. Mungkin kita sharing bareng biar teman-teman yang minat beli motor ini itu bisa baca-baca dan semakin yakin untuk beli motor ini ya. Walaupun jujur banyak yang bilang motor Frigo tuh desainnya kurang bagus,
dan motor yang nggak laku, tapi buat saya sih saya nyaman banget sih pakai motor ini ya selama 8 bulanan lah. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton.